Dan akankah kesepakatan yang mengarah pada perbaikan ekonomi dunia tercapai di akhir KTT G20? Kembali bergabung bersama dengan kami Mas Bima Yudhistira. Mas Bima masih bergabung bersama dengan kami? Ya, Oke, Mas Bima, kita akan kembali menyoroti terkait dengan dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa keuntungan kita menjadi tuan rumah dari KTT G20 ini juga bisa menyerap para investor-investor dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebenarnya paket investasi apa yang ditawarkan agar Indonesia ataupun bisa menguntungkan Indonesia? ya misalnya tadi ya ada pertemuan antara Elon Musk ya meskipun secara virtual misalnya. Ya harapannya segera di follow up karena butuh hal-hal yang sifatnya lebih teknis dibandingkan sekedar komitmen. Contohnya kalau Elon Musk sudah memahami bahwa Indonesia salah satu negara yang memiliki sumber daya untuk mobil listrik gitu ya. Atau kemudian tadi dia juga menyebutkan sebagai salah satu bahan baku untuk aerospace. Maka harapannya ada langkah-langkah yang lebih konkret ya. Mungkin harapannya tim di Kementerian Investasi atau BKPM melakukan follow up apa yang dibutuhkan. Misalnya apakah kawasan industrinya sudah disiapkan. Kita tahu memang di Batang, Jawa Tengah itu kan akan menjadi ekosistem kawasan industri untuk mobil listrik ataupun industri untuk alat-alat yang dibutuhkan ya untuk kendaraan listrik seperti baterai. Tapi kan membutuhkan juga selain kawasan industrinya, kemudian juga masalah perizinan, ada juga masalah tenaga kerja, dan juga masalah dengan biaya logistik dan rantai pasok. Itu menjadi salah satu yang selama ini mungkin ditunggu-tunggu juga oleh para investor, bagaimana kesiapan secara teknisnya. Ada lagi banyak negara dan juga investor seperti Tesla misalnya atau Amerika, Eropa, itu melirik negara-negara yang memiliki komitmen terhadap transisi energi. Karena dia menginginkan Indonesia, oke, pasarnya besar, pusat produksi iya, tapi bagaimana misalkan mobil listrik, apakah sumber hulu energinya itu berasal dari energi terbarukan atau tidak, atau masih belum, bagaimana rencana transisinya. Kemudian ada juga yang mempertanyakan bagaimana nanti nikel memang ditambang di Indonesia, tetapi ketika mempromosikan green energy, bagaimana proses pertambangan smelter nikel, apakah sesuai dengan standarisasi lingkungan yang diharapkan ya oleh negara-negara yang akan menjadi pembeli misalnya, atau perusahaan yang akan menjadi pembeli. Itu menjadi salah satu ketentuan teknis. Jadi kita banyak sekali nih kalau dirangkum, dulu IMF World Bank Meeting 2018 di Bali juga Betul. sama gitu ya, BUMN jalin kerjasama dengan investor. Tapi yang menjadi pertanyaan tentu adalah bagaimana sejauh ini realisasinya. Nah, Dengan Arab Saudi juga sama. Nah jangan sampai G20 menjadi momentum memang banyak investor yang hadir secara virtual maupun secara fisik melakukan tanda tangan MOU. PR besarnya adalah menindaklanjuti menjadi realisasi investasi. betul. Bagaimana menjaga agar komitmen tersebut benar-benar bisa terjadi dan tidak kemudian menjadi proyek yang tanda kutip terbengkalai untuk ke depannya jika tidak dikawal begitu ya.